kami dari kelompok 2 kelas 11 5. Saya Zafar Aryamadika sebagai editor. Saya Muhammad Albi Hafiz sebagai kameramen. Saya Afrina sebagai pewawancara. Saya Muhammad Fadri sebagai kameramen 2. Saya Najak Putri sebagai pewawancara 2. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan wawancara kami pada hari Jumat, tepat pada tanggal Selamat pagi pemirsa, saya Afrina bersama rekan saya Najak Putri. Saya bersama pemirsa akan membagikan sejumlah berita terhangat dari SMA Negeri 93 Jakarta. Pada hari Jumat 22 September 2023, pada pagi ini di lapangan SMA Negeri 93 Jakarta, para paslon ketua OSIS SMA Negeri 93 Jakarta akan memberikan kampanye berupa visi misi hingga sesi tanya jawab. Hingga hari Senin 25 September 2023 dilaksanakan pelantikan pengurusan OSIS SMA Negeri 93 Jakarta dalam satu masa bakti 2023 hingga 2024. Win, Depi dong. Dep. Lu ada Dep. Gua gak bisa ngambil momennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Acaryanto MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 93 Jakarta. Yang terhormat Bapak Dr. Siono SPD selaku Wakil Bidang Mahasiswaan. Yang terhormat Bapak Adi Widianto Eskom selaku Wakil Bidang Kurikulum. Yang terhormat Bapak Agus Yolonilo SPD selaku Wakil Bidang Sarana dan Prasarana. Yang terhormat Ibu Junta Sari selaku Pembina OSIS. Yang terhormat Ketua OSIS dan OIPK SMA Negeri 93 Jakarta periode 2022-2023. Yang terhormat Dewan Guru SMA 93 Jakarta dan teman-teman yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita dapat pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Tak kenal maka saya bakal perkenalkan, nama saya Muhammad Ufeno bersama rekan saya Muhammad Ilham. Setahun yang lalu kami berdiri di sini sebagai calon wakil ketua OSIS. Namun kali ini kami mengangkatkan pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS yang baru selaku pembawa acara pada kali ini. Acara selanjutnya yaitu laporan kegiatan oleh Ketua SMK SMA Negeri 93 Jakarta periode 2022-2023 kepada Arya Zahia Isiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 93 Jakarta, Bapak Dr. Andes Acaryanto MPD. Yang saya hormati Wakil Kesiswaan Bapak Dr. Siono SPD. Yang saya hormati Ketua Project Suara Demokrasi kelas SMA Negeri 93 Jakarta, Ucup Partilasari SPD, serta para dewan guru yang belum mampu saya sebutkan namanya satu persatu. Tak lupa teman-teman semua yang akan menjadi peserta pemilos pada pagi hari ini, dan juga
para paslon yang akan berkampanye serta mendukung tim sesnya pada pagi hari ini. Satu ini Puji dan syukur kita panjatkan sama aja, lihat apa? Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan gue itu bagus. Atas berkat rahmat dan karunia Alia Zahir kita, Ketua MPK Masa Bakti 2022-2023, izin memberikan laporan kegiatan pada pagi hari ini. Pertama-tama, kegiatan ini akan berlangsung sampai dengan pukul 09.30 dengan rangkaian kampanye sesi tanya jawab paslon, pemilos, dan juga penghitungan suara yang akan dilaksanakan ketika pulang sekolah. Adapun peserta dari pemilos adalah seluruh warga SMA Negeri 93 Jakarta beserta para paslon dan panitia. Sekian laporan yang bisa saya sampaikan. Pesan saya adalah satu, teman-teman, suara rakyat tidak bisa dibeli, namun kepercayaan rakyat bisa dicari. Sekian dari saya, terima kasih. Dengan ini, acara kampanye sekaligus pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024 resmi dibuka. Acara selanjutnya, kampanye calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Untuk para perwakilan kelompok proyek, silakan untuk mengambil tempat di depan podium untuk mendokumentasikan prosesi kampanye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan serta Habib salam ini dia. sejahtera. Gua ya. Nama apa lu? Sama aja sih. Itu miring, Bi. Paslon 1. Belum. Arahin nih, Ji. Mas, HP Mas. Goblok nih orangnya anjing. Awas tangan lu, Ji. Kalau mau lu yang megang ini dah. Biar hijau kelihatan. Udah ya? Belum. Kiamat emang ini. Satu, anakku, dan kira-kira ini Di sini. masih dapat tebak nih kita di sini mau ngapain. Jadi kita mau ngajak teman kalian untuk pilih paslon 1. Apa tuh kira-kira? Nah, paslon 1 ini yaitu jadi kan SMA 93 Jakarta sebagai tempat siswa dan siswi menggali minat bakat serta potensi yang dimilikinya dan menanamkan nilai karakter yang jujur tinggi nilai Pancasila.
serta menjadikan OSIS ini sebagai organisasi yang aktif, terpelajar, dan bisa merangkul seluruh siswa dan siswi. Nah, misi kita untuk merelasi kampus tersebut adalah yang pertama, membangun kepercayaan dan aware sekolah melalui transparan dan penyampaian kritik dasar yang membangun. Yang kedua, kita juga menciptakan publikasi yang menarik sehingga terbentuknya kolaborasi antara warga sekolah dengan OSIS. Yang ketiga, juga mengupayakan hubungan karakter sendiri hingga menjadi individu yang memiliki karakter yang kuat. Nah, kita sudah punya proper nih, kalian udah dengar kan sebelumnya di kelasnya masing-masing. Nah, kita menyebutin ulang. Jadi proker kita itu adalah namanya apa sih? PLIS atau singkatan dari Program Lingkungan Sekolah Sehat. Jadi di dalam program itu pertama-tama kita akan mengedukasi warga sekolah untuk mengetahui kita pertama-tama akan mengedukasi siswa-siswi untuk paham tentang kesehatan dan kebersihan lingkungan sekolah. Nah, yang kedua kita juga mengadakan kompetisi bulanan yaitu kelas kebersihan. Artinya kita kelas yang terjadi kelas bersih akan mendapatkan reward. Dan juga kita ingin mengajak teman-teman semua untuk menjadi aktivis lingkungan nih. Kita pengen ajak teman-teman semua untuk mengurangi sampah plastik dan juga styrofoam yang dimana kalian tahu kan kalau sampah plastik ini udah di mana-mana dan kita sampai merasakan sendiri kan sih rasanya global warming kayak panasnya banget, polusi di mana-mana kan. Nah, makanya kita mengajak teman-teman nantinya untuk menggunakan tumbler dari rumah dan juga makan dari rumah. Oh iya, kita punya pertanyaan nih buat teman-teman semua, boleh banget dijawab. Boleh ya jawab, kita punya pertanyaan kita. Kalian tahu gak sih sila pertama kan? Kalian tahu gak sih ketuhanan yang Maha Esa sila keberapa? Nah, bahasa Inggrisnya what itu apa? Ya jadinya, kalian gak mau kan kalau misalnya jadi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, apa yang keenam kan? Makanya kalian pengen selalu jadi satu-satunya. Jangan lupa pilih nomor Untuk pasal 1 mana minusnya? Videonya dia yang kedua dia. Keren banget dong, keren sama pasal 1 yang tahun lalu. Tapi emang keren sih, pasal 1 tahun ini terlihat sangat peduli terhadap lingkungan kita. Lihat banget ya sama keadaan polusi depan di Jakarta yang lagi mana-mana. Oke, baik. Selanjutnya untuk paslon nomor urut 2, Arya dan Cika, dipersilakan. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduklah, depan lah. Perkenalkan, saya Arya dan Putra, anggota Ketua OSIS paslon 2. Dan saya Cika sebagai calon wakil ketua OSIS, tentunya sama dong paslon kedua. Sekarang memperkenalkan yel dari paslon 2. Rekam. Paslon 2, Sabar. maju dong. Paslon 2. Kurang kencang, paslon 2. Halo. Happy day, happy day. Kita pilih orang yang kedua. Ada Arya dan juga Cika. Ayo kita pilih mereka. Happy day, happy day. Paslon 2 tiada dua. Arya Cika
latihan kita. Jangan lupa coblos mereka. Satu visi, satu hati, bersama-sama kita berapi. Motonya sekali lagi dong. Satu hati, satu hati. Terima kasih. Nggak bisa gue. Oke, baik teman-teman, seperti yang teman-teman dengar, tadi ada berapi masing-masing kita, yaitu ini kami menjadikan siswa-siswi SMA 3 Jakarta menjadi siswi yang berapi itu berpendidikan global, Ini berapa A nih? yaitu aktif, P yaitu prestasi, I yaitu integritas. Nah, kita punya misi yaitu Visi tanpa misi, hal yang sia-sia dong. Jadi, misi kita yang pertama Bang, duduk apa, adalah Bang? mengupayakan Duduk. program kerja OSIS baru yang cerdas dan inovatif. Selanjutnya, kita akan membangun kerjasama dan hubungan yang baik untuk setiap komponen yang ada di sekolah guna terciptanya Udah, program pas. kerja yang efisien dan efektif. lalu kami akan memaksimalkan peran fungsi OSIS di sekolah dengan mengutamakan tata krama dan memaksimalkan penggunaan sarana yang ada. Dan juga kami juga akan mewadahi, memilah dan menyalurkan aspirasi warga sekolah SMA 3 Jakarta. Dan yang program unggulannya itu Program kerja unggulan kita yang pertama adalah PEDAS, pendanaan ekstrakurikuler dari hasil barang bekas. yang kedua adalah PEKA, penguatan kompetensi akademik. Yang ketiga adalah ESAI, eksistensi e-sport di kalangan siswa-siswi. Kemudian sekian dari kami. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang ya motor kita ya. Satu visi, satu hati, bersama-sama kita berapi. Mana suaranya? Bener-bener ya, emang paslon-paslon kalian tuh keren banget. Bener banget ya. Ditanya nama ini semangat banget. Berbuat prestasi juga jadi bangga. Apalagi tadi untuk paslon 2 ada proker yang mendanai ekskul dari barang bekas. Saya sendiri sebagai ekskul memang merasa sangat lucu sih yang namanya. Apalagi sebenarnya juga baik buat lingkungan ya. Keren banget dah paslon 2. Baik, Waduh, duduk apa, duduk? Kina dan Pierre, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya. salam kebajikan dari salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Apa sih Dika kok marah-marah? lu masih? Idenya goyang-goyang. Selamat pagi teman-teman. Ini HP-nya. Inas lu. Tapi yang bener lagi bingung aja. Kok gerak ini dia? Kita punya kelompok Nggak ada, Di. tentunya untuk masa depan juga. Unggul, universal, pilih nomor 3. Kita mau bisa kita berhasil. Dikit balik. Hai tim ses. Siapa? Teman-teman nanti jemput lagi ya. Oke? Kita memperkenalkan diri di kelasnya. Boleh.
Terima kasih untuk paslon 3 tidak ada dia. Luar biasa banget ya, paslon 3 ini gak kalah keren sama yang lainnya. Tahu banget apa yang kita semua butuh. Setuju banget. Keren visinya menggunakan literasi dengan cara disukai anak-anak Jakarta. Teman-teman boleh sekali lagi dong tepuk tangannya buat para paslon. Peringatan untuk para perwakilan proyek untuk tidak berdiri ya, agar tidak menghalangi teman-teman yang di belakangnya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, karena di sini kita telah hadir Ibu Cut Kartilasari selaku Ketua Proyek dan Pak Rondo Siono selaku Wakil Bidang Kesiswaan, maka untuk Bu Cut Kartilasari untuk sambutannya, waktu dan tempat saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Dina Tiwani dari kelas 12.6. Pertanyaannya adalah, sebenarnya ini pertanyaan basic sih ya. Cuman kita tuh sebelum memilih kayaknya kita harus mendengar ini dulu deh dari kalian. Ini pertanyaan untuk semua paslon. Pertanyaannya adalah, ketika kalian nanti terpilih, kalian akan menjadi pemimpin yang kayak gimana sih? Ngerti kan? Kayak misalkan ketika saya nanti terpilih, saya akan menjadi ketua OSIS yang begini. Dalam menyelesaikan masalah, saya akan begini gitu. Ngerti kan? Sekian dari saya, mohon dijawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyikam Kawendija dari kelas 23. Saya ingin mempertanyakan dan pertanyaan ini untuk seluruh paslon dari paslon 1 ke paslon 3. Saya ingin bertanya, selain dari profil kalian yang bervariatif itu, tolong dong berikan alasan kenapa kita itu diharuskan untuk memilih kalian. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, untuk paslon 2, sudah langsung dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan menjawab pertanyaan dari Karina dulu. Pertanyaan dari Karina, kita menjadi pemimpin kayak gimana sih? Saya ketika menjadi pemimpin yang demokratis, yang bisa mendengar seluruh aspirasi dari anggotanya dan juga siswi maupun warga sekolah SMA 3 Jakarta. Kita nggak bisa sendiri, kita cuma berdua, kita butuh orang lain yang bisa berdiri. Kita butuh saat orang lain bisa tahu apa kekurangan kita. Tapi demokratis tersebut bukan berarti kita harus selalu mendengarkan orang lain. Kita juga harus memilah dan tegas atas keputusan kita sendiri. Terus yang kedua, selanjutnya, selain kita menjadi pemimpinan demokratis, setiap pemimpin harus bisa menempatkan posisinya posisi pemimpin dimanapun di setiap kondisi yang ada. Kita bukan hanya menjadi pemimpin yang demokratis, tapi kita harus lihat situasi dan kita harus menempatkan diri di posisi yang seharusnya. Contoh, ketika ada suatu keadaan di mana nggak bisa lagi nih kita diskusi. Oleh karena itu, kita sebagai pemimpin akan merubah pemimpinan kita dari demokratis menjadi pemimpin yang otoriter, yang kita harus memimpin berdiskusi secara kita aja tanpa melibat dengan mengambil keputusan dengan tegas, karena memang di situasi yang perlu kita untuk tegas seperti itu. Jadi kita akan menjadi, intinya kesimpulannya, kita akan menjadi pemimpin sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi untuk pertanyaan kedua tadi, kenapa sih kalian pilih kita? Kita berdua sudah menyimpulkan, sudah membuat suatu proker yang memang sesuai keadaan dengan SMA 93 yang ada. Dengan yang pertama itu adalah pedas, itu pendanaan ekstrakurikuler untuk lomba-lomba. Jadi teman-teman yang memang sudah berpengalaman, memang tidak bisa ikut lomba karena memang tidak ada dari sekolah, kita membuat suatu keluaran, suatu solusi, yaitu kita belajar mandiri untuk mengumpulkan barang bekas dan nantinya kita akan kasih ke pengepul dan kita hasilkan uang untuk biaya lomba tersebut. Yang kedua adalah peka. Peka itu suatu event perlombaan di mana tahun yang lalu itu memang kami merupakan salah satu
kami merupakan salah satu peserta OSN dan kami merasa itu memang tidak bisa dipilih secara, maksudnya nggak bisa sesuai passion. Jadi kami akan mengutamakan passion dari teman-teman sekalian sesuai apa yang teman-teman mau dengan lomba bakat tersebut. Nantinya dalam lomba passion tersebut teman-teman bisa mewakili sekolah kita dengan mempertimbangkan peserta sekolah untuk mewakili mata pelajaran yang memang teman-teman mau ikuti tersebut. Yang ketiga adalah SI, eksistensi sport di kalangan siswa-siswi. Kami merasa bahwa berprestasi bukan hanya lewat hal akademik, tapi non akademik, hobi kalian bisa kalian jadikan sebuah prestasi yang membanggakan. Oleh karena itu, kenapa kalian harus memilih kami? Karena kami sudah membuat program kerja menurut aspirasi dari kalian yang kita olah dan kami jadikan suatu program kerja untuk kami sendiri. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelas 3 dipersilakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertama, kami akan menjadi pemimpin yang tentunya melaksanakan dan mengembangkan aspirasi dari seluruh sekolah juga mewujudkan harapan-harapan dari guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sini. Tapi tentunya juga dengan pengembangan dong. Kami juga akan jadi paslon, kami juga akan jadi pasangan yang menerima kritikan yang membangun tentunya teman-teman. Selain itu, kami sebagai pemimpin nantinya akan menjadi pemimpin yang ketika membuat keputusan itu bukan keputusan yang diambil sepihak, bukan keputusan yang hanya memikirkan satu kondisi, tapi berbagai kondisi dan berbagai pro kontranya di dalam setiap keputusan yang kami buat. Izin menjawab pertanyaan yang kedua, mengapa harus memilih kami jika dilihat dari proker unggulan kami? Proker unggulan kami itu kan tadi Zil. Fokus masalahnya adalah literasi. Ketika berbicara proker unggulan, bukan berarti Tuan guru, staf maupun teman-teman sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan untuk para pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS, kami persilakan untuk mengangkat tangannya. Baik teman-teman, atau boleh juga dari kalangan guru-guru jika ada yang mau bertanya ke ketiga dari para calon pasangan calon ini, boleh mengangkat tangannya. Nanti akan boleh maju ke depan. Oke, perkenalkan nama saya Rasio Ramadjali dari kelas 11 5. Jadi ini pertanyaan ini untuk semua calon ketua dan ketua baru. Oke, jika salah satu dari kalian terpilih menjadi ketua dan ketua baru, dan misalkan setelah kalian menjabat jadi ketua dan ketua baru, ternyata kalian tidak bisa menjalankan visi misi kalian dengan baik. Nah, pertanyaannya, satu, apa yang akan kalian lakukan buat sekolah untuk bertanggung jawab karena tidak berhasil menjalani visi misi kalian dengan baik? Yang kedua, apa yang kalian lakukan untuk mengembalikan kepercayaan kepada warga SMA 93 atas visi misi yang tidak berhasil dijalani dengan baik? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Setio atas pertanyaannya. Kalau begitu, langsung saja untuk paslon 1. Nah, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari Pras. Kan tadi pertanyaan dari Pras gimana kalau misalnya kita ini tidak bisa bertanggung jawab terhadap visi misi yang sudah kita buat. Nah, jawaban dari kami yaitu adalah kita membuat visi misi pastinya pertama kita konsiderasiin dulu. Kita pastinya harus yakin sama diri kita sendiri untuk bisa bertanggung jawab. Begitu. Nah, tapi ketika visi misi itu nggak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak bisa dilaksanakan, maka pastinya kita mengganti visi tersebut dengan hal-hal yang berkaitan dan juga yang pastinya nggak kalah keren sama visi sebelumnya. Tapi menurut saya sih pastinya saya akan berusaha pertama-tama untuk memenuhi segala visi-visi tersebut.
Nah, sekian jawaban dari paslon 1. Apakah cukup? Mana Pres? Cukup. Terima kasih. Lama banget ini. Devin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari paslon 2 untuk menjawab pertanyaan dari Prasetyo dari kelas 11 ya. Pertanyaannya, apa tanggung jawab kami jika visi misi tidak terjalankan sesuai dengan yang kita ucapkan? Dalam visi misi kita ada yang namanya integritas. Integritas adalah perilaku yang dilakukan sesuai dengan ucapan, dan kita pastinya akan melaksanakan dan kita akan melakukan sesuai ucapan yang kita ucapkan kepada kalian. Selanjutnya, sebelum kita membuat visi misi dan program kerja, pasti banyak hal yang kita pikirkan, keuntungan, kesulitan, dan peluang yang akan dijalankan ketika kita melaksanakan program kerja yang kita buat. Terus kalau misalnya memang tidak bisa dilaksanakan, itu kita bisa membuat sebuah konsep baru atau konsep lain yang memang masih bisa menyangkut misi-misi yang memang kita tetapkan dari awal. Jadi tidak melenceng dari jalur yang sudah kita tetapkan, masih berada pada jalurnya. Nah, sedangkan kita berdua tetap berkomitmen untuk melaksanakan apa yang kita sudah rencanakan dari awal. Kita tetap pada jalurnya dari awal, kita tetap pada komitmen kita dari awal. Jadi itu mungkin sekian dari kami. Izin menambahkan selanjutnya, visi misi kita akan berjalan karena adanya kerjasama antara pengurus OSIS dengan siswa-siswi. Oleh karena itu, kami memohon bantuannya kepada kalian semua untuk mendukung terjalannya program kerja yang sudah kami buat, dan kami juga memiliki visi untuk menampung aspirasi kalian, dan kita akan membuat kotak, nantinya akan ada kotak saran dan kotak kritikan. Kalian bisa mencurahkan aspirasi kalian, saran kalian, kritik kalian kepada kita, sehingga kita dapat berubah, kita dapat menjadi lebih baik lagi, dan kita tetap menjalankan visi misi sesuai yang kami bicarakan kepada kalian. Mungkin itu saja, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pengen gue skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya gimana kalau visi misi kita itu nggak dijalankan? Nah, yang pertama, sebelum kita bikin visi misi itu, kita udah bertanggung jawab nih buat bikin visi misi yang serealistis mungkin supaya kita nggak keberatan buat menjalaninya, dan juga tetap itu kita melihat dari permasalahan sosial yang ada kita. Tapi tetap aja nih, gimana kalau ternyata kita udah bikin visi misi ini nih, kita udah bikin, tapi ternyata malah nggak berjalan. Gimana tuh? Gini, penilaian terhadap tidak terlaksananya visi misi itu biasanya terjadi ketika kami sebagai OSIS secara keseluruhan telah melakukan suatu kegiatan di mana teman-teman sekalian jadi partisipannya. Kemudian ada hal yang dirasa kurang sesuai dengan visi misi yang telah kami janjikan sebelumnya. Nah, melihat itu kami juga akan bekerja tentu saja dengan FPH melihat dari kegiatan yang sudah dilaksanakan itu apa yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan visi misi. Kemudian di kesempatan berikutnya di mana kami akan mengadakan kegiatan lagi di mana teman-teman juga akan jadi partisipannya, disitulah akan menjadi kesempatan kami untuk mewujudkan visi misi yang belum terlaksana tersebut. Sekian teman-teman sekalian. Harap tenang dan duduk di tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aftri Yuna dan nama saya Sesnaja Putri. Di sini kita akan mewawancarai siswa-siswi SMA Negeri 93 Jakarta dan beberapa paslon OSIS SMA Negeri 93 Jakarta periode 2023 dan periode 2024. Di sini kami akan mewawancarai untuk pemilihan Ketua Umum OSIS. Di sini saya Aftri Yuna, saya akan mewawancarai Ibu Yuliani selaku guru di SMA 93 Jakarta. Ibu, bagaimana sih harapan Ibu untuk OSIS SMA 93 Jakarta untuk kedepannya, Bu?
Terima kasih. Saya mengharapkan siapapun yang terpilih nanti menjalankan semua visi dan misinya dengan benar, dengan baik, sesuai ya dengan apa yang direncanakan semula. Hanya itu. Baik, terima kasih untuk Ibu. Di sini saya akan mewawancarai Fatimah. Fatimah, menurut kamu siapa sih yang pantas menjadi ketua OSIS? Menurut aku sih paslon nomor 2 ya. Apa alasan Anda memilih calon ketua tersebut? Karena visi misinya tuh kayak bener-bener akurat banget sama yang aku pengen gitu loh. Apakah calon yang Anda pilih akan pegang teguh sesuai dengan visi misinya? Dari kata-kata mereka yang udah diucapin sih kayaknya bakal akurat ya, bakal sesuai sama apa yang diomongin sama mereka. Wah, iya benar sekali ya. Jika kandidatmu kalah dalam pemilihan ketua OSIS, bagaimana sikapmu terhadap kandidat yang terpilih? Pastinya bakal ngerasa sedih kan, karena yang kita pengen gak kepilih. Tapi kita harus lapang dada juga, karena ini kan tentang bermusyawarah. Jadi kita harus terima hasilnya gimana. Wah, benar sekali. Sebagai warga sekolah, apa yang Anda harapkan kepada pengurus OSIS ke depannya? Yang saya harapin semoga aja nanti setelah pemilihan ini sekolah kita tuh semakin seru dan banyak-banyak aktivitas yang menarik. Itu aja sih. Sekian wawancara dari saya. Terima kasih Fatimah. Sama Kak. Jadi di sini aku mau mewawancarai kandidat paslon 1. Perkenalkan, nama aku Syahnazah Putri. Halo, perkenalkan nama aku Kalisha Adahameka sebagai calon ketua OSIS paslon 1. Perkenalkan, nama saya Zafiran Raini sebagai calon wakil ketua OSIS paslon 1. Ya, di sini aku mau memberikan sekitar 6 pertanyaan untuk kandidat pertama. Yang pertama ada, jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS, apakah visi misi tersebut dapat dijalankan sepenuhnya untuk memajukan sekolah ini? Oke. Pastinya bisa sih. Kita sudah mengkonsiderasikan segala visi misi dan juga proker yang udah kita bikin dan kita susun. Dan aku yakin kalau misalnya kita bisa berkolaborasi dengan antara OSIS dan juga warga sekolah, aku yakin bisa banget untuk menjalankan proker dan juga visi misi tersebut. Ya seperti Kalisha tadi bilang, kalau misalnya kita nggak berani untuk ngejalaninnya, kita nggak mungkin bakal pilih visi misi tersebut. Oke, yang kedua ada hal apa yang membuat Anda layak terpilih menjadi ketua OSIS? Oke. Hal apa yang layak? Pastinya aku pengen banget nih potensi yang ada di diri aku bisa aku kembangkan lagi, bisa aku kontribusikan untuk warga sekolah dan juga untuk orang-orang lebih banyak lainnya. Terus aku juga pengen bisa bersosialisasi lebih jauh lagi, lingkupannya lebih jauh, lebih luas lagi gitu. Dan ya udah. Kalau dari aku, mungkin ketika aku melihat sekolah atau misalnya organisasi, ada beberapa yang pengen aku kembangkan, yang pengen aku kontribusi untuk perbaiki, atau misalnya aku kontribusi untuk menambahkan suatu proker. Jadi itu sih. Ya, selanjutnya ada apa motivasi kalian untuk mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Motivasi. Oke, motivasi aku itu aku inget banget nih satu quotes yang ada di otak aku, yaitu life isn't about finding yourself, life is about creating yourself. Jadi menurut aku kita membentuk diri kita tuh penting banget. Kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita. Kita harus bisa untuk mencari tantangan-tantangan yang baik untuk diri kita. Dan menurut aku dengan adanya organisasi OSIS ini bisa banget menambah rasa kepemimpinan aku, percaya diri aku, dan juga bisa bersosialisasi dengan lebih banyak. Oke, selanjutnya ada hal apa yang sangat ingin kalian lakukan untuk sekolah ini? Hal apa yang pengen banget? Aku pengen banget, iya betul banget sesuai dengan proker kita. Aku pengen banget ngebuat sekolah kita lebih sehat dan lebih bersih. Karena aku lihat kalau kita lihat realisasinya nih di kantin kita ini belum banyak ya makanan-makanan sehat. Terus juga banyak sampah-sampah berserakan. Terus aku juga pengen banget ngadain event-event yang menarik yang bisa membuat sekolah kita tuh terkenal di dalam maupun di luar sekolah gitu. Ya sih, itu mau aku bilang. Oke, selanjutnya ada, apabila seseorang pengurus OSIS merusak nama baik OSIS, kamu akan mengeluarkannya atau mempertahankannya? Kira-kira? Pasti pertama-tama kan kita tegur dulu. Kalau misalnya tegur, dikasih tahu yang baik, kita sih pastinya pertama pengen mempertahankan semua anggota-anggota kita kan. Kalau misalnya memang sudah tidak bisa dipertahankan dan misalnya pembina atau guru-guru lain sudah juga ikut protes dan ikut menyarankan untuk dikeluarkan saja, ya baru kita keluarkan.
Nah ya benar banget kata Zafira, kita harus bisa bekerja sama, mendiskusikannya juga dengan teman-teman gimana sih jalan keluarnya untuk masalah-masalah ini. Terus juga kita menggunakan sistem ideal ya. Sebenarnya kita udah pelajarin juga ideal itu kita mengidentifikasi, mendefinisikan, kita juga mencari jalan keluar, terus plan A, plan B dan juga mengevaluasi segala masalah. Oke, pertanyaan sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih juga. Dua. Tiga. Dua. Berapa lagi nih? Ya Allah, masih banyak. Dua. Dari paslon 3 dan 1 ada yang ingin disampaikan? Apakah Naila Hayat? Raka bagaimana? Oh ya, ini menyampaikan pesan dan ujangannya dulu ke ketua punya. Ya, singkatnya 10 menit ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kepada teman-teman kelas 11 dan kelas 12, juga teman-teman yang udah mau resmi jadi OSIS. Selamat buat Arya jadi ketua OSIS baru, Cika jadi wakil ketua OSIS baru. Untuk Kinan, Pierre, Alicia dan juga Safira, harap di lapang dada dilepaskan. Tapi kalian berempat udah megang apa ya, golden ticket buat jadi BPH, jadi ya nggak apa, diterima aja, dilepaskan saja. Selanjutnya satu tahun ke depan 93 ada di tangan kalian gitu. Ya semoga lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Ini cahayanya saya kasih buat kalian. Saya menerus saya ditangkap, disimpan gitu. Nah, kasih lilinnya, ini cahayanya jangan sampai lepas nih. Ya pokoknya pesan saya apa ya? Pesan saya Sebenarnya tadi nggak mau nangis, cuma gara-gara teman-teman kayak makasih aku jadi nggak itu sebelumnya aku ngucapin dulu terima kasih kepada teman-teman, nggak hanya Cika dan Arya tapi semuanya, kalian udah hebat banget sampai di titik ini. Pesan aku yang berkali-kali aku ngomongin, chemistry jangan sampai, ya chemistry harus selalu dijaga ya, jangan sampai ada perpecahan dalam organisasi. Terus aku ngucapin terima kasih juga sama teman-teman Masuk MPK Adi Brata Kalpala yang aku minta maaf dan berterima kasih atas kerja kerasnya dan juga untuk semuanya. Mungkin nggak bisa disebutkan dengan kata-kata, tapi terukir indah di dalam hati. Saya juga mau menyampaikan satu pepatah yang kemarin Cidang Beno. Janganlah bersedih karena kita telah berpisah, bersenanglah karena kita pernah bersama. Buat tesis 38 buat MPK-nya juga. Selamat telah lepas jabatan, telah bersenang-senang. Tapi ingat tahun depan kita masih ngejar impian kita masing-masing juga. Buat teman-teman ke-9 juga, selamat entah sudah mengemban jabatan sekarang. Terus lebih
Lebih semangat lagi. Semangat terus lah pokoknya. Ini ada titipan pesan dari Kak Aza, Angkatan 39, welcome to the jungle. Mungkin untuk ini udah selesai. Mungkin untuk terakhir kalinya kita bisa ini kali ya, bisa moto kita di Brata apa? Yang kemarin kita lari dari sono ke yang kenceng ya, yang kenceng ya. 1, 2, 3. Salam dari kami, OSIS 38 pamit undur diri. Salam dari kami, OSIS 38 pamit undur diri. Terima kasih semua. Muhammad. Selamat tinggal. Oh, udah bagus. Pembacaan surat keputusan tugas oleh Kepala Sekolah Ini terus-terusan nih. Begini nih, Bang. Jakarta. Begini terus nih. Bapak Dr. Andes Acarianto, MPD. Perhatian anak-anak semua, suaranya bisa sementara tangguhkan dulu. Pembacaan surat keputusan kepala sekolah terkait dengan pengurusan MPK OSIS periode 2023-2024. Atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, maka pada hari ini Senin 25 September 2023 berdasarkan surat keputusan Kepala SMA Negeri 93 Jakarta nomor 422 garis miring 110.109 garis miring SMA Trip MPK OSIS 2023. Pengurus OSIS MPK SMA Negeri 93 Jakarta periode tahun pelajaran 2023-2024 Ujungnya ketinggian.
Mantap, Cok. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Senada Putri dan rekan saya Afriana. pamit undur diri. Sampai jumpa. Nah guys, gimana nih video wawancara dari kami? Menarik kan? Dari kami, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.